Halo Sobat Hijau, kembali lagi bersama saya Putoi Saraswati dan hari ini lagi-lagi akan memandu Sobat Hijau semua untuk mengikuti perbincangan yang sangat menarik bersama para CEO perusahaan dalam CEO Forum Green Leadership Penilaian Kandidat Proper Emas tahun 2023 Extraordinary Turnarounds. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu sosok yang luar biasa, seorang CEO yang perusahaannya masuk ke dalam penilaian kandidat proper emas 2023. Saya ingin memperkenalkan Bapak Erwin Ciputra, Direktur Utama PT Chandra Asri Petrochemical. Nah, Pak Erwin, how are you feeling now? Okay, good. Nervous, but okay. No need to be nervous. I'm sure you've got everything under control. Mungkin sebelumnya ada yang ingin Bapak sharing mengenai perusahaan Bapak kepada teman-teman Sobat Hijau sehingga sedikit mengenal. Ya, PT Chandra Asri perusahaan petrokimia terbesar di Indonesia. Tentunya mengenai ESG sangat penting untuk keberlanjutan perusahaan karena kita juga perusahaan yang emisi banyak karbon. Ya. Jadi itu adalah sesuatu tantangan untuk melakukan program dan planning untuk bisa menjalankan kita punya pabrik dengan aman, ya, dan juga reduce carbon footprint. Ya. Oke. Okay. Nah, saya ada beberapa pertanyaan nih Pak. Mungkin nanti kita gali lebih dalam lagi mengenai apa aja sih yang sudah dilakukan oleh perusahaan Bapak. Yang pertama, apa sih kebijakan Pak Erwin sebagai pimpinan perusahaan yang dapat menyelesaikan masalah ketimpangan dan juga aksesibilitas dan pengembangan peran perempuan? Secara internal, Chandra Asri berkomitmen melalui kebijakan SDM, kode etik dan kebijakan hak asasi manusia untuk memastikan seluruh karyawan diperlakukan secara setara dan adil dalam setiap aspek ketenaga kerjaan, termasuk dalam pengembangan kompetensi dan peluang karier. Komitmen dan bukti bahwa perempuan mendapatkan kesempatan yang sama terhadap pengembangan karier adalah dari 205 posisi manajerial di perusahaan, terdapat 20% karyawan perempuan di dalamnya. Dan itu adalah satu target yang kita ada di dalam perusahaan untuk mencapai persentase yang lebih tinggi. Ya. Dalam pelaksanaan program eksternal, kami telah melakukan pelatihan guru, pengelolaan sampah, dan terlibat dalam penurunan angka stunting dengan total 1.463 perempuan yang terlibat. Oke, luar biasa. Jadi secara internal dan juga secara eksternal perempuan secara aktif terus-menerus dilibatkan. Dan yang menurut saya menarik di sini Sobat Hijau adalah bagaimana di perusahaan ini perempuan memang ada tempat sebagai leadership position ya, jadi managerial position, dan angka itu akan terus dikembangkan. Terus meningkat. Dan tentunya ke depan ya kita berharap kita punya presentasi juga bisa diterapkan di dalam posisi direksi. Amin. Amin Pak. We look forward to that. Next year hopefully Pak. Nanti kita ngobrol lagi, kita dengar angka yang lebih baik lagi Pak. Thank you. Pertanyaan kedua Pak Erwin. Sejauh mana sih perusahaan yang Pak Erwin pimpin ini berkolaborasi dalam merespon masalah pengentasan kemiskinan dan mungkin mendukung sistem pangan yang sehat dan berkelanjutan? Melalui salah satu pilar penting kita adalah social dan community engagement, karena we believe the company can only improve when all the stakeholders are also involved. Dan kita terus berkolaborasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk di dalam isunya pengentasan kemiskinan dan mendukung sistem pangan yang tadi Ibu jelaskan yang sehat dan berkelanjutan. Salah satu adalah pengeluaran perdes tentang pengelolaan sampah rumah tangga. So we are very focused on circular economy, bahwa sampah-sampah itu sebenarnya ada value, dan kalau kita mengelolakan sampah dengan baik, the community juga bisa dapat benefit dan juga tidak destroy the lingkungan. Betul. Jadi itu sebenarnya sampah ada value. Yang penting adalah pilah
dan pengelolaan dengan baik. Especially plastik. Plastik has value. Mengenai pangan, kita juga ada program pos gizi yang ditujukan kepada balita dan ibu hamil. Sejak 2019 hingga sekarang, kami telah mengintervensi lebih dari 200 orang penerima manfaat yang terdiri dari balita dan ibu hamil. Serta telah menyalurkan lebih dari 10.000 paket makanan tambahan. Okay, so we believe it starts with the pregnant lady and the children, the baby. That's very impressive, teman-teman Sobat Hijau. Actually, that's the first time throughout the whole day that I hear a company actually focusing on pregnant mothers dan juga kesehatan janin dan juga bayinya. That's highly impressive. Dan saya sangat-sangat percaya with that value bagaimana ternyata kualitas hidup seorang manusia memang harus dimulai dari nutrisi sedini mungkin sejak di dalam perut. And thank you so much for your company for creating such a great campaign on that, program on that. Oke, yang ketiga dan yang terakhir nih Pak. Seberapa penting sih menurut Pak Erwin peran Proper KLHK ini sebagai katalisator untuk mencapai visi dan misi perusahaan Bapak dalam pengelolaan lingkungan? Proper sebenarnya telah menjadi bagian dari parameter tolak ukur keberhasilan rencana kerja kami. So it is part of our KPI, and we have our bonus system based on achieving those proper label. So if we achieve the goal, then of course the whole team will get a bigger bonus. Everyone here is having the fingers crossed. Year-end proper bonus. So I think that's how we think that proper is sangat penting, bahwa itu ada satu target yang kita semua bisa fokus kita punya tim untuk mencapaikan. Oke, luar biasa Sobat Hijau. A lot of really fresh perspectives and very interesting programs yang tadi dijelaskan oleh Pak Erwin. Jadi saya yakin Bapak Ibu juga tim Pak Erwin yang hadir di belakang kamera ini have been working their heart out throughout the whole year untuk bukan hanya of course mengejar bonus ya, tapi bagaimana sebagai perusahaan itu bisa memberikan dampak yang luar biasa untuk lingkungan, untuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Thank you so much, Pak Erwin. And of course, thank you to all the team who has been working very hard to get to where we are today. Yang tanpa mereka semua ini ya tentunya kita tidak akan hadir di hari ini. Thank you very much. Kita doakan teman-teman Sobat Hijau semoga mendapatkan proper emas. Amin. Dan terima kasih Bapak for making time untuk sharing bersama Sobat Hijau. Saya yakin ada banyak hal yang Sobat Hijau bisa pelajari. Semoga bisa kenal dengan perusahaan Bapak lebih dekat lagi nantinya. Thank you. Thank you Pak. Good luck for the judging. Thank you.